sejenak. Pertanyaan saya, lebih sopan yang menggunakan tumaninah atau yang tidak menggunakan tumaninah? Nah, jadi tumaninah gerakan di sini adalah adab, sopan santun kita menghadap kepada Allah. Bapak ibu pun kalau menghadap atasan kira-kira sopan atau gerasak gerusuk? Sopan. Apalagi menghadap Allah, Pak. Jadi fungsi tumaninah gerakan di sini adalah sopan santun kita, adab kita menghadap kepada Allah. Saya jelaskan, ini metode. Saya tidak menyalahkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini, tidak. Tapi silahkan, kalau menurut Bapak ini lebih enak, silahkan digunakan. Jelas? Baik ya. Lalu yang kedua, tumaninah ucapan. Apa fungsinya tumaninah ucapan? Ya. Baik. Apa fungsinya tumaninah ucapan? Kalau tadi tumaninah gerakan berhenti di antara dua gerakan. Kalau sekarang tumaninah ucapan adalah berhenti di antara dua ucapan atau dua ayat. Untuk apa? Baik, saya jelaskan. Tadi saya bicara, di Al-Fatihah itu ada 7 ayat. 4 ayat pertama pujian kepada Allah, dari Bismillah sampai Malik Yaumiddin. Ayat yang kelima itu pernyataan kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang ke-6 dan ke-7 itu berdoa kepada Allah. Nah, misalnya saya membaca Al-Fatihah dengan tumaninah ucapan. Baik, berarti saya tanya, yang namanya menyampaikan, itu tuh kita tahu dulu baru kita sampaikan, atau disampaikan dulu terus baru tahu, mana yang benar? Tahu dulu baru kita sampaikan. Baik, saya mau membaca Al-Fatihah dengan tumaninah, misalnya Allahu Akbar misalnya. Nah, saya mau baca. Berarti sebelum saya membaca Bismillah, saya harus tahu dulu apa yang mau saya sampaikan. Oh, saya memuji Allah. Berarti saya akan ngomongnya Bismillahirrahmanirrahim. Tumaninah. Untuk apa? Sebelum saya menyampaikan Alhamdulillah, saya harus tahu dulu. Oh, saya masih memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tumaninah. Misalnya kita mau loncat. Oh, setelah ini saya mau pernyataan kepada Allah. Berarti saya akan ngomongnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi fungsi tumaninah ucapan di sini adalah sebelum kita menyampaikan bacaan sholat, kita harus tahu dulu apa yang mau kita sampaikan. Kira-kira kalau orang sholatnya tumaninah, pikirannya jalan-jalan nggak, Pak? Tidak mungkin, karena sebelum dia menyampaikan, dia tahu dulu apa yang mau dia sampaikan. Celakalah bagi orang-orang yang sholat tidak memenuhi rukun sholat. Jelas? Kok jadi pada diam gini? Tenang aja, Bu, tenang, Bu. Ini saya cuma menjelaskan apa yang sudah saya alami. Santai aja, kan kita mau berubah ya, kita mau perbaiki ya, Bapak Ibu ya. Baik, jelas ini? Nah, tadi saya sudah bicara, kita akan buktikan betul atau tidak satu rakaat tidak jalan-jalan. Mau nggak? Kita praktek semua, insya Allah nanti setelah keluar dari masjid ini, insya Allah Bapak praktekkan dan insya Allah tidak jalan-jalan. Mau? Baik, baik, kalau mau tolong panitia bantu saya. Mudah-mudahan cukup ya kopiannya. Nah, saya bawa 100 lebih lah, itu sisa dari Padang kemarin. Silahkan dibagikan, ibu-ibu juga mudah-mudahan. Adik-adik nanti dulu ya, ibu-ibu aja dulu ya. Ya, gampang adik-adik. Nanti kan ada ustadznya, bisa diajarin aja, Pak. Ibu-ibu sama bapak-bapak dulu. Yang paling urgent soalnya yang tua dulu. Kalau adik-adik secara sunatullah masih panjang lah gitu kan. Kasihan soalnya. Urgent yang sudah dewasa dulu ya. Nanti sholatnya udah berapa ratus ribu rakaat tetap jalan-jalan nanti. Kasihan. Baik, saya tegaskan sekali lagi, ini hanya metode ya Bapak Ibu ya. Namanya metode itu bisa digunakan, bisa tidak. Tapi kalau nanti membantu kekhusyuan silakan dipakai. Jadi jangan nanti berdebat di sini terus akhirnya berdebat Bapak belum khusyuk terus sayang nanti. Silakan, itu cukup buat ibu-ibu. Kalau cukup silakan dibagikan dulu sampai semua dapat ya, ibu-ibu. Silakan dibagi. Kita akan buktikan khusyuk itu tidak sulit. Ini penting.
Semua dapat? Oh belum? Masih banyak yang kurang. Pak, itu masih kurang katanya ibu-ibu, Pak. Minta satu mas, buat saya satu. Kalau ada-ada nanti aja ya. Ya ada-ada kan masih pada muda lah. Ya. Oh iya betul. Oh ya udah, apalagi di pesantren lah, udah sip. Ini yang penting yang tua-tua dulu. Nanti pas kita praktek gini ya Pak ya. Nanti kalau Bapak misalnya masih jalan-jalan, angkat tangan aja. Pak, saya masih jalan-jalan pikirannya. Nanti kasih tahu saya. Saya harus memastikan Bapak keluar dari masjid ini fokus, ya. Dan kita akan dibagi dua tahap ini. Tahap pertama sama tahap kedua. Saya akan buktikan Bapak insya Allah tidak jalan-jalan. Tapi Bapak ikuti dulu metode saya. Nanti kalau masalah setelah itu mau dipakai mau tidak, nggak masalah ya. Tapi saya harus membuktikan khusyuk itu tidak sulit. Baik, sudah semua terima? Kalau lebih tolong dikesinikan lagi Bu. Nanti mau saya copy lagi buat kajian nanti sore. Sudah? Dapat semua? Nah, ada lebih? Ya, alhamdulillah. Tutup satu lagi Mas. Oke, baik. Kita akan buktikan sholat khusyuk itu tidak sulit. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya jalan-jalan, Pak saya masih jalan-jalan, kasih tahu saya. Kami sudah buktikan ke ribuan jamaah, ternyata alhamdulillah mereka mudah kok. Ya, sudah? Oh alhamdulillah masih banyak, berarti saya masih bisa copy lagi ntar. Cukuplah. Baik, sekarang sebelum kita praktek, coba tolong lihat di belakangnya ada titik sujud nggak? Semua ada titik hitam nggak? Titik warna hitam ada ya semua ya? Karena ini kuncinya Pak. Ada semua titik warna hitam? Ada ya? Oke, kita mulai sekarang. Kita balik lagi kertasnya. Kita lihat diagram sholat. Jadi gini Bapak Ibu. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa sholat itu adalah terdiri dari gerakan dan ucapan, lalu memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Itu sudah saya jelaskan ya tadi ya secara verbal. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana caranya supaya sholat kita fokus, supaya sholat kita tidak jalan-jalan. Ini saya akan sampaikan caranya. Yang pertama, dalam metode sholat khusyuk, yang pertama adalah kalau Bapak Ibu ingin fokus, yang pertama adalah satu, harus bersuara. Apa dasarnya? Dasarnya surat Al-Isra ayat 110. Saya ambil artinya saja. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya. Ambillah jalan tengah di antara kedua itu. Saya tanya, mengeraskan itu bersuara tidak? Bersuara. Merendahkan itu bersuara tidak? Bersuara. Di tengah-tengah itu bersuara tidak? Jadi sholat itu harus bersuara. Sekeras apa? Dijawab di surat Ar-Araf ayat 55. Dan berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Jadi cukup terdengar di telinga. Cukup terdengar di telinga. Nanti ketika Bapak Ibu praktek, tolong hanya cukup terdengar di telinga masing-masing ya Pak ya. Jangan ganggu kanan kirinya. Jelas? Jadi yang pertama, sholat itu harus bersuara. Dan cukup terdengar di telinga. Baik. Yang kedua, tidak boleh menggunakan nafsu. Sifat nafsu itu apa? Tergesa-gesa. Baik, saya mau nanya. Bapak Ibu pas waktu baca Rabbik Firli, doa duduk di antara dua sujud. Rabbik Firli sama sampai wafwani. Gimana bacanya? Rabbik Firli waramni wajurni. Nah, itu tergesa-gesa enggak? Berarti pakai apa? Nafsu. Hati-hati. Jadi sholat itu jangan tergesa-gesa. Kenapa? Tergesa-gesa adalah salah satu dari sifat nafsu atau setan. Jelas? Jadi tolong nanti jangan tergesa-gesa. Kita buktikan. Betul tidak kalau dengan tidak tergesa-gesa kita akan fokus. Ya? Baik. Yang ketiga, anggota tubuh sebagai saksi. Mata itu digunakan untuk apa? Melihat. Berarti kalau mata Bapak Ibu ketika sholat, matanya merem, berarti matanya sholat nggak? Hati-hati. Jadi jangan memejamkan mata Pak. Mata harus terbuka. Melihat apa? Melihat tempat sujud atau titik sujud. Makanya saya buatkan ini titik.
Ya, nanti fokus mata melihat titik sujud. Jelas ini? Baik. Yang terakhir, harus dalam keadaan sadar. Surat Al-Maun 107 ayat 4 dan 5. Saya tanya, lupa rokaat itu sadar tidak sadar? Lupa rokaat tidak sadar. Tidak sadar itu lalai. Tidak tahu apa yang disampaikan. Lalai atau tidak? Lalai. Ingat ya. Jadi yang kedua, harus dalam keadaan sadar. Nah, saya akan jelaskan selama ini kenapa sih Bapak Ibu sholatnya jalan-jalan. Ini saya mau jelaskan kenapa selama ini Bapak Ibu sholatnya jalan-jalan. Bapak mungkin merasa tidak sadar, Ibu tidak sadar. Gini ya, saya praktekkan dulu. Misalnya ini titik sujud saya, ya, ini titik sujud saya. Misal ini Bapak Ibu perhatikan dulu saya. Kalau saya sadar, berarti apa yang saya lihat ini? Titik sujud. Ini sadar nih. Orang sadar itu berarti apa yang dia lihat, itu yang dia sampaikan. Berarti sekarang saya masih melihat titik sujud. Orang sadar itu apa yang dia lihat, dia yang pikirkan itu. Kalau saya mikirkan titik sujud, berarti ini titik sujud. Berarti saya sadar. Nah, misalnya saya sholat nih. Ini ibu bapak jalan-jalan tuh gini. Saya sholat, Allahu Akbar misalnya. Pas saya ngomong Bismillahirrohmanirrohim, masih melihat titik sujud. Berarti saya sadar nggak? Sadar. Alhamdulillah masih. Pas Ar-Rahman, tiba-tiba pikiran saya ke mall. Ya, ngelihat sepatu. Oke, sekarang apa yang saya lihat? Sepatu. Loh, bener gak? Lihat, Bismillah, sadar masih melihat titik. Berarti pikiran saya masih sadar. Alhamdulillah masih sadar. Pas Ar-Rahman, tiba-tiba pikiran saya ke mall, terus melihat sepatu. Berarti sekarang apa yang saya lihat? Sepatu. Meskipun harusnya melihat titik sujud, karena pikiran kita mikirkan sepatu, pasti yang kita lihat apa? Sepatu. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia tidak bisa berpikir dalam dua kegiatan sekaligus, Pak. Meskipun ini harusnya Bapak melihat titik sujud, karena pikiran jalan-jalan ke mall, melihat sepatu, pasti yang dilihat sepatu. Nah, parahnya apa? Parahnya ketika pikiran masih mikirin sepatu, Bapak Ibu mulutnya refleks tetap baca Al-Fatihah. Jadi di sini Ar-Rahmanir-Rahim, di sini mikirin sepatu. Itulah mekanisme orang jalan-jalan itu seperti itu. Bener gak? Pasti itu, Pak. Jadi ketika Bapak misalnya harusnya ngelihat titik sujud, pas masalah datang, pasti yang dilihat masalah. Kalau kunci hilang, pasti yang dilihat kunci hilang. Itu loh Pak, orang jalan-jalan tuh. Jelas ini? Nah, terus pertanyaannya, bagaimana caranya supaya pikiran kita kembali sadar? Bagaimana caranya? Tumaninah. Diam, berhenti, tenang, lihat lagi, sadar lagi pikiran, melihat titik sujud. Setelah sadar, barulah menyampaikan bacaan sholat. Ar-Rahmanir-Rahim, baru dilanjut. Paham Pak? Jadi fungsi tumaninah di sini adalah menyadarkan kembali ketika pikiran kita jalan-jalan. Makanya harus berhenti. Jelas ini? Nah, sekarang ayo kita praktek sekarang. Kita balik semua kertasnya. Kita balik kertasnya, kita lihat titik sujud semua. Ya? Kita lihat titik sujud semua. Berarti sekarang apa yang Bapak Ibu lihat? Titik sujud. Nih adik-adik kayaknya cukup nih, Dek. Silakan. Adik-adik ambil nih. Biar sama-sama, nggak apa-apa. Masih kecil nggak apa-apa, sholat khusyuk. Boleh kok. Memang boleh. Ya. Jadi sekarang kita akan praktek. Bagaimana caranya supaya fokus. Jadi ingat, saya akan menjelaskan 2 sesi ya. Tahap pertama, Bapak Ibu fokus dulu. 1 sampai 4. Nanti setelah Bapak fokus semua, baru kita lanjut tahap yang kedua. Yaitu rasa. Ini penting Pak. Jadi esensinya malah di tahap yang kedua ini. Ya, siap. Berarti sekarang apa yang kita lihat semua? Titik sujud. Baik. Karena posisi kita duduk, kita baca duduk di antara 2 sujud saja. Dari Rabbik Firli sampai Wafwani ya. Kan Rabbik Firli, Warhamni, Wajburni, Warfa'ni, Warzukni, Wahdini, Wa'afini, Wafwani. 8 ya? 8 ya? Ingat, yang pertama apa yang harus kita sampaikan? Harus bersuara. Jadi tapi cukup terdengar di telinga. Jadi ini kita bacanya nanti harus bersuara ya Pak ya. Bapak Ibu jelas? Baik. Yang kedua apa? Jangan tergesa-gesa. Ingat, berarti bacanya tenang dulu Pak. Jangan disambung. Jangan Rabbik Firli Warhamni, pasti jalan-jalan itu.